Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nixon Pismoy, NIM saya 672018-344. Jadi di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya terkait keamanan jaringan. Jadi di sini ada sekitaran 8 petunjuk, tapi yang menjadi titik dari petunjuk ini adalah nomor 6. Jadi di sini kita akan membuat menggunakan tools di VMware, di virtual machine yang kita punya itu VirtualBox atau VMware. Tapi di sini saya menggunakan VMware. Bisa teman-teman lihat di atas ini, Kali Linux. Di sini saya memakai sistem operasi Kali Linux yang keluaran terbaru. Jadi teman-teman bisa cek langsung di websitenya, bisa download dan bisa jalankan. Nah, mungkin saya mau jelaskan sedikit apa tools yang saya gunakan. Jadi tools yang saya gunakan di sini namanya SQL Map. Jadi kalau di Kali Linux itu udah karena Kali Linux ini merupakan salah satu sistem operasi yang untuk testing. Nah, dapat saya bilang untuk testing. Kenapa? Karena memang udah ada beberapa tools yang siap digunakan untuk exploit atau kita hack sesuatu. Nah, seperti yang saya mau gunakan SQL Map. Tapi sebelum saya gunakan, ada beberapa poin yang harus kita lihat. Pertama, cara instalasi toolsnya. Nah, jadi sini saya pakai SQL Map. SQL Map itu seperti apa? SQL Map itu kita menggunakan kesalahan dari ketidakamanannya suatu database di dalam website. Jadi dari situ kita bisa mengambil celah beberapa database terkait dengan kita punya data diri. Bisa username, bisa password, dan lain-lain. Nanti teman-teman sebentar lihat cara kerjanya bagaimana. Nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya menjelaskan cara instalasi dulu untuk SQL Map-nya. Nah, mungkin saya udah rangkum beberapa untuk di SQL Map. Jadi saya rangkum, saya tulis di sini. Jadi di sini saya memakai git clone dari GitHub. Jadi menggunakan projectnya orang. Jadi ini tidak 100% punya pekerjaan saya, tapi cara kerjanya saya akan jelaskan. Untuk exploit orang punya saya punya virtual machine ini untuk jadikan tools untuk hack, terutama di SQL Map ini. Nah, mungkin langsung aja. Ini karena saya udah install di sini, jadi akan muncul mungkin beberapa yang sudah. Jadi tapi cara installnya seperti ini aja, teman-teman bisa lihat, sudo apt install SQL Map. Ini mengambil paket dari SQL Map, package dari SQL Map. Sudo ini yang masuk untuk super user. Nah, terus jika Linux di bawah versi 14, biasanya teman-teman pakai Ubuntu 14 ke bawah itu wajib menggunakan apt-get kayak gitu. Nah, di sini nanti akan ada yes or no, teman-teman pilih yes saja. Ini karena saya sudah install, jadi tidak ada upgrade, tidak ada yang baru, tidak ada yang remove. Dan 707 datanya tidak di-upgrade apa-apa. Nah, sudah itu teman-teman git ngambil dari repositorinya git si SQL Map project SQL Map project ini. Teman-teman bisa search ada linknya di sini, punyanya siapa. Jangan lupa masuk sudo dulu, tapi nggak apa-apa. Oh, nah ini karena SQL Map yang saya punya udah ada di di repository saya, makanya tertulis already exists and is not an empty directory. Jadi saya sudah pakai ini untuk install, untuk ngambil datanya dari clone ini dari GitHub. Jadi teman-teman ketika yang masih kosong, memang dia akan menunjukkan repository tempat
dan juga istilahnya teman-teman taruh di download, maka adanya di download seperti itu. Nah, sesudah download teman-teman bisa ke CD. CD itu change directory untuk masuk ke direktorinya SQL Map Dev. Nah, di sini kalau di Kali Linux sendiri adanya di mana? Sini buka. Nah, ini teman-teman, SQL Map Dev ini kita punya kemarin. Yang tahu udah download, tahu udah ambil dari GitHub-nya, ada di folder taste, directory home taste, ada di SQL Map Dev. Jadi masuknya ke TLS dulu. Sebelum masuk di oh, udah masuk di root. Oke, mantap. Dia ada di directory home taste. Nah, kita sekarang udah di home taste TLS. Nah, ada yang namanya SQL Map Dev di dalam. Nah, ini teman-teman cd SQL Map Dev. Oke, ini udah di dalam. Selanjutnya teman-teman bisa panggil dengan Python. Nah, di sini syaratnya teman-teman mau menjalankan apa? Teman-teman harus mempunyai Python. Cara instalasinya teman-teman bisa cek di internet atau tidak. Ada banyak sekali cara menginstal Python, tapi karena ini kita fokusnya ke SQL Map, jadi kita instalasi SQL Map-nya. Nah, Python sini gunanya apa? Python sini memanggil fungsi dari SQL Map itu sendiri, hack tools-nya. Coba kita panggil seperti yang di nah di sini teman-teman. Jadi kalau sudah kayak gini, teman-teman sudah berada di dalam fungsi dari SQL Map-nya itu. Tinggal yang teman-teman harus cari adalah nanti sebentar kita belajar terkait cara kerjanya ini. Jadi saya rasa penginstalan sudah oke, sudah siap. Jadi untuk tugas cara instalasi tools sudah oke, udah laporan pengamatan mengikuti cara instalasi tools, saya rasa udah oke. Sekarang yang keduanya kita cara untuk menggunakan tools ini, SQL Map. Nah, mungkin saya juga udah masukin di untuk cara kerjanya. Kita akan ikuti satu-satu. Jadi ini yang saya rangkum teman-teman sebelum saya membuat video ini, biar lebih gampang lagi buat kita ikuti. Nah, di sini teman-teman jika ingin mengincar sesuatu melalui website, ada yang namanya Fulm. Ini tulisannya sih, teman-teman, kalau PULM. Nah, ini gimana? Ini kita bisa injeksi dalam arti apa? Kita bisa memasukkan karakter tanda petik untuk mengetahui ini apakah ada feedback dari feedback dari si websitenya atau tidak. Kalau mereka mengeluarkan satu atau beberapa error mengenai SQL, itu berarti kita bisa untuk masuk ke dalam mereka punya sistem melalui tools ini. Nah, jadi cara kerjanya simpelnya seperti itu, tapi nanti sebentar punya teman-teman akan lihat. Jadi di sini kita akan masuk ke web browser dulu. Saya akan ajarkan ke teman-teman. Ini kita tutup aja dulu atau enggak, biarin aja. Jadi teman-teman, saya dari kemarin saya sudah cari beberapa website yang ada di di internet, dan saya dapat satu website dari centralcity.co.id. ya, mungkin buat pengembangan websitenya mungkin bisa lihat, bisa diperdalam lagi untuk namanya keamanan jaringannya di dalam website centralcity.co.id. Nah, tapi jika teman-teman mau pengen tahu caranya gimana, teman-teman ikuti yang tadi aja. PHP, nah seperti ini. Nah, di sini teman-teman terserah mau masukin apa, istilahnya taruh Indonesia. Jadi sini salah.
kita masuk ke Google dulu, kita internet nyala. Oke, masuk Google. Nah, sini kita namanya bukan website. Nah, istilahnya ya, ini site go. Nah, ini terserah teman-teman aja, nanti tinggal cari istilahnya. Kalau teman-teman dapat iklan contohnya kayak mana ya, kita cari Indonesia. Nah, coba ini kemarin tahu udah buka. Untuk MyCopio juga teman bisa memperbaiki sistemnya di dalam. Sebenarnya masih banyak yang tidak safe sih teman-teman, kalau teman-teman explore lagi. Nah, tambah tanda kutip seperti ini. Nah, ini teman-teman, aduh terpele lagi. Pokoknya jika ada tulisan, ada warning kayak gini, ini berarti kita bisa untuk injeksi dia punya website di dalam. Nah, untuk jaga caranya teman-teman tinggal copy link yang di sini, baru pastekan di dalam SQL map yang tadi dengan sabar teman-teman. Tak kasih tunjuk caranya. Cara kerjanya pertama kita masuk ke Google, terus kita ketikkan yang perintah tadi, terus akan muncul. Teman-teman tinggal cari aja, masukin tanda petik atau tanda minus di dalam. Nah, ini kita udah dapat satu, biar mempersingkat waktu juga. Nah, terus cara manggilnya gimana? Cara manggilnya yang untuk SQL map direct ini, kita manggilnya SQL map. Kita manggil fungsinya dulu untuk toolsnya, terus menu ini URL. Kita clear aja dulu biar rapi. Ke awal kita akan masuk secara normal aja, kita panggil lagi SQL map min u. Nah, kita pastekan yang tadi kita udah copy sini, copy, terus masuk di sini kita paste, selection sini DBS. DBS ini apa istilahnya? DBS ini kita untuk melihat apakah ini bisa diinjeksi atau tidak di dalam database, dengan beberapa kemungkinan menggunakan ini enter skill. Oh salah, maaf guys, skill. Nah, udah masuk. Sini agak lumayan lama juga teman-teman untuk testing koneksinya. Kalau udah target mungkin jadi sebentar ini ya, nggak apa-apa deklarasi. Nah, jadi wah ini lumayan cepat. Jadi dari yang tadi, dari website yang tadi, saya sudah mendapatkan dua database. Ada namanya information schema dan juga ada namanya ini. Nah, kita coba tes bongkar bagaimana caranya. Nah, ini kita udah masuk ke cara yang kedua teman-teman. Kalau bisa lihat, kita tadi udah full dia, udah apakah bisa diinjeksi atau tidak, peka terhadap injeksi yang kita buat. Ternyata peka, kita udah dapat. Terus kita masukkan SQL min u URL yang merespon injeksi SQL, terus min DBS. Nah, hasilnya akan ada beberapa database yang ditemukan. Nah, benar tadi kita udah dapat database-nya, terus kemudian pilih satu table yang ingin dilihat. Nah, sini sebenarnya bukan table, di sini database yang dilihat. Sekalian kita akan melihat beberapa table yang di dalam. Nah, maksudnya seperti itu. Dengan cara apa? Ini ada perintahnya teman-teman. SQL map min u URL yang tadi, terus min d tables. Nah, caranya gini teman-teman. Kita tekan atas saja, nanti akan muncul menu. Terus di sini kita kasih tadi kan DBS. Nah, di sini kita hapus DBS-nya, jadi karena kita udah dapat database-nya. Kita masukin nama ini. Kita kontrol di kanan, paste aja, paste selection. Nah, sini untuk melihat tabelnya kita pakai min tables. Tables, oke. Enter. Kita tunggu
testing dari connection dari URL-nya, apakah ada feedback dari mereka. Ini aja. Nah, kita berhasil mendapatkan 45 table, teman-teman. Jadi ini sangat istilahnya sangat penting sekali kalau kita menjaga keamanan jaringan kita melalui kita punya database. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa beberapa table yang saya bisa lihat di sini. Ada table annual report sampai table user privilege, sampai web testing. Nah, sini kita langsung to the point aja, teman. Kita balik lagi ke sini. Tadi kita udah dapat akan ada beberapa table yang ditemukan, kemudian pilih table yang berhubungan dengan user dan admin. Nah, di sini langsung kita to the point aja. Kalau teman-teman mau explore lagi, selain teman-teman lihat tablenya privilege nih, tentang apa aja sih? Tablenya si CEO nih, tempatnya ada apa aja sih? Tapi di sini kita mau langsung to the point aja. Kita mau lihat di table user. Nah, table user ini biasa menyimpan beragam informasi terkait user. Nah, bagaimana cara kita masuk ke table user? Nah, kita ke nomor 5. Kemudian pilih satu kolom dari table yang ingin dilihat dengan perintah SQL map. Masih sama perintahnya, teman-teman, tetapi ada beberapa perubahan. Nah, kita tekan atas lagi. Nah, kita karena udah dapat tablesnya, kita hapus di SQL map min URL. Ini masukin URL-nya, min database-nya ini K0812 Central City. Tablesnya kita masuk DBL user. Nah, di dalam tables user ini kita mau lihat apa? Kita mau lihat kolomnya di dalam. Kolom-kolom apa sih di dalam? Jadi kita masukin perintah columns. Betul, table user. Oke, perhatikan lagi, teman-teman. Untuk segala jenis table, nama table, dan lain, karena ini sangat sensitif sekali. Jika salah ya teman-teman harus ulang lagi. Nah, oke, kita udah dapat user ID, input date, name, path, special, user description, edit by, edit date. Nah, ini sudah sangat, istilahnya sangat kita harus udah masuk ke dalam sistemnya sekali. Dengan hal ini kita bisa tahu password dan juga username dari si user, dari table user ini, teman. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk lihat di dalam. Ini sebenarnya ada satu langkah lagi untuk kita lihat di dalamnya ini ada apa aja sih. Nah, ini kan kita tambah. Coba. Kolom C. Nah, ini nama kolom, bukan nama kolom sih, nama kolom. Kolom ini dam ini untuk membuka di dalamnya itu ada apa sih. Nah, coba kita lihat ya. Nah, dari sini langsung kita bisa select. Ini kita jangan lupa kasih C. Jadi kita udah dapat URL-nya, min D dapat database-nya, masuk di table user, di kolom. Nah, di kolom kita mau buka user ID, koma user name, koma user pass, terus min dam. Oke, kita enter apa yang ada di dalam. Oke, masih nunggu, teman-teman. Oke, mungkin di sini tidak secepat kayak tadi. Mungkin saya skip dulu sebentar. Saya pause dulu biar tidak membuang waktu. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi dia udah dapat beberapa info. Sini saya pilihkan aja. Sini do you want to ini aja. Nah guys, dari sini saya udah bisa tampilkan hasil dari sekalian menjawab cara menggunakan tools dan juga hasil eksploitasi tools. Nah, dari sini saya sudah dapat
Ini guys, kita kasih dulu ya, copy selection, kita pindahin di cara kerja, kalau enggak kita buat baru aja. Kita ke semua space aja, kita paste. Nah, dari sini kita udah bisa dapat user ID, user password, dan juga username dari sini guys. Nah, dari yang tadi kita buat. Nah, terus tapi password di sini kita masih mereka menggunakan MD5, jadi otomatis dia akan acak untuk passwordnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi di internet itu ada yang namanya MD5 online. Nah, teman-teman bisa paste aja di sini. Saya tadi, nah misalnya yang super admin ini kita copy, kita buka di sini, paste, drag, klik. Jadi ini clip online MD5 enkripsi. Sabar guys. Nah, jadi ini hasilnya, sabar. Mungkin kita pakai yang lain aja. Kita coba pakai yang ini, apakah berhasil untuk enkripsinya. Paste. Kita coba enkripsi di sini. Nah, tapi hasilnya di sini masih berbentuk ini guys. Jadi sebenarnya masih ada beberapa web enkripsi ini, teman-teman bisa cek. Yang penting tadi toolsnya, nah kita udah dapat seperti ini sih, DMD5 Hash4. Nah, saya dapat ini untuk passwordnya, tapi saya belum terlalu yakin itu apakah benar password untuk itu atau bagaimana. Tapi dari sini kita udah berhasil mendapatkan dia punya password sama username. Nah, mungkin teman-teman nanti cek di beberapa website untuk enkripsi book hash enkripsinya MD5. Nah, oke, mungkin ini sekalian menjawab untuk pertanyaan atau laporan mengenai nomor 6 bagian C dan juga bagian B dan juga bagian C untuk cara menggunakan dan hasil dari eksploitasi kita menggunakan FM ini menggunakan tools hack yaitu SQL Map. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari dari video yang saya buat. Lebih dalam lagi, teman-teman perdalam terkait hack tools. Banyak sekali hack tools yang kita bisa gunakan, ada Metasploit dan lain-lain. Untuk exploit lebih dalam lagi kita punya virtual machine. Nah, di sini saya menggunakan SQL Map. Nah, mungkin sekian dari video saya teman-teman. Mungkin terima kasih yang sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam lagi buat teman-teman semua. Dan ya mungkin cukup sekian. Terima kasih.